Terima kasih banyak Bante atas pembukanya kepada kami. Dan Waktunya lebih ya, sedikit. enggak, pas Bante. Pas 24 menit. 24 menit kan tadi diawali oleh saya. Saya nggak boleh nggak dihitung Bante. Pas Bante. Pas sekali dengan 20 menit. Yang penghitungan waktu yang luar biasa sekali. Sesuai dengan janji di awal. Sadu, Dan sadu. dalam 20 menit ini Bante sudah menyampaikan kepada teman-teman yang mengikuti webinar ini bahwa kita menyikapi COVID sebagai COVID, kemudian tetap harus menjaga diri kesehatan dan juga jangan melupakan untuk meditasi. Demikian ya Bante? Betul, betul. Sudah 87 orang yang bergabung bersama kita di webinar malam ini dan ternyata bukan cuma teman-teman guru dari Sumatera Utara saja, karena kita juga mendapatkan kehormatan dengan kunjungan dari teman-teman dari luar Sumatera Utara ya. Ada Ko Widi dari Bali dan saya juga tadi melihat banyak nama-nama yang berasal dari luar daerah. Berkat siapa? Berkat narasumber kita hari ini yang akan berbagi dengan kita. Siapa beliau? Mari kita lihat bersama-sama CV-nya. Sebagian dari teman-teman yang dulunya mahasiswa di STAB Bodhi Dharma pastinya sudah mengenal beliau karena Pak Agus sendiri pernah meluangkan waktu untuk datang ke Medan berbagi selama 2 hari ya dengan teman-teman mahasiswa dari Medan. Siapa Pak Agus ini? Pak Agus ini juga merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Agama Buddha di Mahaprasna tepatnya. Sebelumnya beliau sudah menamatkan kuliah S1-nya di Udayana di Fakultas Ekonomi. Beliau ini adalah seorang hipnoterapis, seorang penulis, ada buku yang beliau tulis bersama istrinya yaitu namanya Koni Method. Beliau juga trainer, ada sebuah program khusus yang sudah menjadi trademark dari Pak Agus yaitu namanya Scientific Self Hypnosis. Saya merupakan salah seorang murid yang belajar juga dengan Pak Agus dan sebenarnya sedang berencana untuk mengambil kembali sebelum pandemi datang kepada kita. Sehingga Pak Agus yang biasanya setiap tahun ada ke Medan, ini udah 2 tahun ya Pak Agus tidak ke Medan lagi. Beliau merupakan Ketua Bidang Humas dan Media di Dewan Pengurus Pusat di Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Selain itu beliau juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah di AHKI Bali dan Nusa Tenggara. Dan saat ini merupakan anggota DPRD Kota Denpasar periode 2019-2024. Beliau dari Partai PSI, Partainya Anak Muda. Jadi apa-apa saja yang sudah beliau pelajari selain dari pendidikan formalnya, beliau merupakan lulusan dari Certified Hypnotherapist di Adiwe Gunawan Institute of Mind Technology, kemudian mengambil selevel lebih tinggi lagi yaitu Certified Clinical Hypnotherapist atau CCH dari institut yang sama yaitu Adiwe Gunawan Institute of Mind Technology. Beliau juga mempelajari grafologi yaitu tulisan tangan dari Authentic Learning System Indonesia dan juga lulus dari Professional and Business Coach dari Formula Business Indonesia. Komputer saya agak terpesona sehingga macet nggak bisa jalan. Kemana-mana saja Pak Agus sudah memberikan pelatihan, ternyata sudah banyak dari tahun 2011 sampai 2019
Jadi ini yang tahun lalu webinar kita ini belum masuk ini ke sini. Jadi dari 2011 sudah memberikan persiapan mental untuk atlet yang mau ikut PON, kemudian ada mengajar in-house training di beberapa perusahaan dan beberapa universitas, juga ke Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan dan Sekolah Widya Karuna Bali. Jadi sebagai informasi, Sekolah Widya Karuna Bali ini merupakan sekolah yang dibina oleh Pak Agus dan kakaknya, seorang psikolog dan hipnoterapis juga. Selain itu juga memberikan banyak ceramah di wihara-wihara di manapun beliau berada. Jadi memang menggunakan waktunya dengan sangat efektif dan tetap bersemangat dan tetap sehat. Mari kita dengarkan bersama apa yang mau beliau bagi ke kita pada malam ini. Bapak Ibu dan yang mulia Bante, inilah dia Bapak Agus Wirajaya. Namo Buddhaya, selamat malam Bante, izin berbagi. Selamat malam Bante Tanawaru, ada Bante Itesaka. Ya, selamat malam. Romo Darsono tadi, Ibu Nina, teman-teman para guru agama dan para peserta webinar kali ini sekalian. Jadi hari ini saya bergembira sekali mendapat kesempatan untuk belajar bersama teman-teman ini, karena yang selalu saya catat adalah dalam kelas-kelas seperti ini, dalam seminar, webinar, bukan saya yang memberi materi sebetulnya, justru dari kelas-kelas seperti ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu malah saya belajar banyak. Apalagi di sini ada Bante Tanawaru dan Bante Hitesaka, dan tadi Bante Tanawaru di pembukaan itu sebenarnya sudah menyimpulkan dan sudah selesai acara kita malam ini gitu ya. Karena itu adalah intisari yang sebetulnya ingin saya sampaikan dan Bante sudah sampaikan. Cuman sekarang karena saya diberi kesempatan untuk belajar, jadi saya akan mencoba secara praktikalnya, secara apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya dalam kondisi kita sebagai umat awam, sebagai seorang guru agama, gitu ya. Jadi saya izin share screen sebentar. Oke, ya udah kelihatan ya. Baik, jadi sudah kelihatan ya layar saya. Oke, jadi karena ini adalah kegiatan dari forum guru pendidikan agama agama Buddha Sumatera Utara gitu ya. Jadi tema kita malam ini adalah mengoptimalkan peran guru pendidikan agama Buddha dalam membangun kesehatan mental peserta didik di masa pandemi melalui teknologi pikiran. Nah, ini juga sekaligus saya jadikan judul itu. Jadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Mina tadi. Saya langsung lanjut dengan materi. Oke, sebentar. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Bante, kita sedang menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian gitu kan. Hidup saja sebagai manusia sudah menghadapi kondisi yang tidak pasti. Hanya satu hal yang pasti sebagai manusia adalah kita akan mati gitu kan. Nah, ditambah sekarang dengan kita terkena wabah corona, terus kemudian begitu banyak informasi di sekeliling kita yang hadir. Ini di satu sisi karena kemudahan dan peningkatan teknologi yang begitu cepat, kita bisa dapat berita begitu mudah. Tapi di sisi lain, kita seringkali juga bingung karena terlalu banyak berita, terlalu banyak hal yang masuk ke media sosial kita, gitu ya. Jadi membuat kita bingung, membuat kita terganggu. Mungkin kalau dalam kondisi normal, kita masih bisa memilah
Tapi dalam kondisi wabah seperti sekarang, di mana orang merasa takut terkena, merasa tertekan, sehingga informasi apapun yang masuk akhirnya jadi kepikiran. Ada beberapa kawan yang menghubungi saya karena cerita istrinya, padahal ya di rumah aja sih istrinya, cuman sekarang dalam kondisi yang mahnya tiba-tiba sakit karena asam lambungnya naik tinggi dan dokternya bilang itu karena dia stres. Jadi sempat menelpon saya dan dari situ saya menangkap bahwa kecemasan yang dimiliki sangat tinggi karena memikirkan keluarganya di Jawa, ada yang sudah meninggal beberapa karena COVID, terus memikirkan anaknya yang sekarang juga mulai sekolah dan di depan komputer terus, mengkhawatirkan kesehatan matanya, dan jadi banyak sekali yang menyebabkan pikirannya itu penuh gitu, sehingga akhirnya mengganggu kesehatannya. Nah, termasuk kemajuan teknologi sekarang, orang bisa membuat video, membuat tulisan, dan membagikan gitu ya. Kalau zaman dulu yang bisa buat video mungkin perlu alat khusus. Jadi tidak seperti sekarang, pencet HP, rekam, upload begitu mudahnya, dan seluruh dunia bisa melihat. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membagikan berita-berita, membagikan video, membagikan gambar yang menyebabkan akhirnya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran semakin meningkat. Di sisi lain sebenarnya diimbangi juga pemerintah atau para pakar menyampaikan bahwa betul virus itu ada, virus itu berbahaya, corona ini. Tapi informasi yang beredar luas ini yang lebih berbahaya karena kita tidak bisa cegah. Nah, sekarang kita menghadapi dilema corona yang seperti ini. Bukan saja masalah penyakitnya, tapi masalah penyakit batin yang ditimbulkan akibat kita menerima berbagai macam informasi yang menimbulkan kecemasan, kekhawatiran. Dan pada saat kita terbawa, kita terhanyut, kita biarkan pikiran kita ikut sakit, dampaknya akhirnya ya bisa jadi sakit, bisa jadi asam lambungnya muncul, bisa jadi sakit-sakit yang sebetulnya tidak ada, muncul di dalam dirinya. Dan ini yang sedang kita hadapi di lingkungan kita. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Bante Tanawaro di awal tadi di Salata Sutta. Jadi saya contohkan seperti ini. Sutta itu sendiri berbunyi, para biku ketika kaum duniawi yang tidak terpelajar tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, ia berduka cita, bersedih dan meratap, ia menangis dan memukul dadanya dan menjadi kebingungan. Ia merasakan dua perasaan, perasaan jasmani dan perasaan batin. Misalkan mereka memanah seseorang dengan sebatang anak panah dan kemudian mereka menembak lagi dengan anak panah kedua. Sehingga orang itu akan merasakan perasaan yang ditimbulkan oleh dua anak panah itu. Demikian pula ketika kaum duniawi yang tidak terpelajar tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, ia berduka cita, bersedih dan meratap, ia menangis, memukul dada dan menjadi kebingungan. Ia merasakan dua perasaan, yaitu perasaan jasmani dan perasaan batin. Nah, teman-teman, jadi yang dimaksudkan dari sutta ini adalah manusia itu tidak terhindar dari sakit jasmani. Tapi kalau sampai sakit jasmani ini menyebabkan pikirannya terganggu, maka sebetulnya kita sebagai manusia ini rugi, karena selain sakit jasmani, kita akan mengalami juga sakit batin. Nah, tapi kalau mereka yang mengalami sakit jasmani dan memandang sakit jasmani itu sebagai sakit yang harus diterima, yang harus diobati, tanpa menyebabkan perasaannya terganggu, maka sebetulnya dia tidak akan mengalami sakit batin. Ini yang dilanjutkan oleh Sang Buddha di ayat berikutnya. Jadi kita manusia tidak mungkin menghindari dari sakit jasmani. Tidak ada manusia yang terbebas dari sakit jasmani. Bahkan Sang Buddha sekalipun beliau mengalami sakit jasmani. Contohnya ketika menjelang parinibbana, beliau menerima persembahan makanan
terakhirnya, dan saat itu beliau sakit perut yang sangat hebat. Jadi itu juga membuktikan bahwa setiap orang tidak lepas dari sakit. Tapi setiap orang bisa menjaga pikirannya untuk tidak sakit. Itu yang saya tangkap dari ayat ini. Sehingga kita bisa pilih apakah kita ingin tersakiti global, pikiran dan jasmani, atau hanya jasmani saja, atau sebaiknya ya tidak keduanya. Nah, kalau tadi kita lihat begitu banyak hal yang buruk, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan karena corona ini, tapi kita lihat kalau orang yang bisa terhindar dari sakit pikiran atau sakit batin di masa corona ini hal yang teman-teman bisa lihat. Saya lihat di berita terakhir itu, orang kaya di Indonesia di masa pandemi malah meningkat. Terus kemudian ada banyak jenis bisnis baru yang bertumbuh. Kemudian ada peluang bisnis di dunia digital. Ini artinya apa? Mereka yang ada di masa pandemi ini, yang tidak ikut menderita batinnya, menemukan jalan keluar untuk menemukan hal-hal baru yang justru malah memberikan manfaat pada kondisi saat ini. Nah, ini yang jadi PR kita bersama teman-teman, bagaimana kita di masa wabah ini yang tidak ada orang yang tidak mungkin kena gitu ya, pasti ada kemungkinan mudah-mudahan tidak kena gitu kan corona ini. Tapi seandainya kena, apa yang harus dilakukan? Nah, saya bicara karena saya sendiri sudah pernah terkena corona gitu ya di Oktober 2020 kemarin, dan itu saya harus isolasi mandiri di rumah. Jadi waktu itu saya tahu saya kena corona karena kebetulan dari kantor ada medical check up tahunan yang harus dijalani. Jadi pada saat medical check up karena kondisi wabah, jadi saya harus di rapid dulu, begitu di rapid ternyata reaktif, dilanjutkan dengan swab PCR. Ternyata setelah di swab PCR 2 hari kemudian dinyatakan saya positif. Jadi di situ akhirnya setelah diskusi dengan istri, saya memutuskan untuk memilih isolasi mandiri. Waktu itu masih bisa pilih isolasi mandiri. Dan yang kami lakukan selama 2 minggu adalah saya gunakan waktu malah untuk main dengan anak-anak. Jadi istri bilang, lah biasa kita tidur sekamar berlima dengan anak-anak, karena kebetulan saya ada 2 anak yang balita, jadi saya masih tidur dengan anak-anak. Jadi istri saya bilang, ya udahlah isolasi kita lah sekeluarga. Nah, isolasilah kami, yang kami lakukan, kami main game, nonton, baca buku, sampai akhirnya 10 hari itu lewat. Nah, kebetulan dari pihak rumah sakit juga secara berkala ngontak saya, begitu dengar saya jawab dengan ketawa-ketawa, jawab sambil bercanda gitu kan, malah petugas rumah sakitnya yang heran. Gitu. Pak, kan corona ini kenapa nggak khawatir Pak? Ya mau gimana lagi sih, saya jawab begitu. Ya jalani aja lah daripada dipikirin. Nah, justru dengan corona kemarin itu, saya punya kesempatan 2 minggu penuh sih di rumah dengan anak-anak. Karena biasanya waktu saya sangat kurang sekali untuk anak-anak. Jadi itu hal positif yang saya dapat waktu kena kemarin. Nah, saya lanjut mengenai sakit pikiran gitu ya. Nah, dalam psikologi modern saat ini, para ahli menyatakan bahwa 90% penyakit disebabkan faktor psikogenik, bukan organik. Jadi 90% itu disebabkan karena pikiran, bukan fisik. Walaupun banyak juga yang karena fisik gitu ya, tapi ini risetnya menunjukkan seperti itu. Nah, Sang Buddha sendiri 2.500 atau 2.600 tahun yang lalu juga sudah mengatakan bahwa ada 2 jenis penyakit, yaitu jasmani dan pikiran. Nah, penyakit jasmani itu adalah apa yang menimpa tubuh kita, misalnya patah, misalnya seperti sekarang terkena corona, misalnya kemudian sakit kepala gitu ya.
Nah, kalau kita bisa menerima sakit jasmani itu sebagai sakit jasmani tanpa kita terganggu perasaan dan pikirannya, mungkin kita tidak akan mengalami penyakit batin. Tapi misalnya begitu sakit jasmani ini membuat batin kita terganggu, biasanya sakitnya jadi semakin mengganggu. Contoh nih, sakit gigi. Saya nggak mau ngomongin corona deh, saya ngomongin sakit gigi deh, yang paling sering dan mungkin pernah dialami. Jadi pada saat sakit gigi kita berlubang, sakitnya bisa sampai ke kepala, senut-senutnya bisa terasa nggak karu-karuan gitu kan. Nah, pada saat kita bisa merasakan sakit gigi itu dengan baik, ya mungkin kita akan bisa melakukan kegiatan dengan baik. Atau misalnya ada yang membawa sakit gigi, minum obat, terus dia tidur. Atau dilakukan berbagai cara, misalnya kumur-kumur untuk mengurangi sakitnya. Tapi begitu yang sakit gigi ini mulai merasa terganggu, aduh sakitnya gini, nggak menyenangkan, nggak bisa kerja, jadi kesel, jadi merasa jengkel dengan sakitnya, biasanya akan rentetannya panjang. Dengar tetangga nyetel musik keras sedikit, marah-marah. Dengar anak teriak-teriak, marah-marah gitu kan. Akhirnya apa? Sakit gigi ini menyebabkan batin kita juga terganggu, kenyamanan kita terganggu, dan efek buruknya lagi, kita malah tanpa sadar mungkin bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, dari dua penyakit ini, dalam Roga Sutta ini Sang Buddha menekankan pada 4 hal ini. Ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Di poin pertama, ini Sang Buddha mengatakan bahwa seorang biku yang memiliki keinginan-keinginan yang kuat, mengalami susahan dan tidak puas dengan segala jenis jubah atau obat-obatan, tempat tinggal, dan perlengkapan yang bagi yang sakit. Nah, di sini Sang Buddha merujuk adanya keinginan, ada perasaan tidak puas atas objek. Nah, kalau kita kondisikan dengan kondisi sekarang, kita kondisikan kepada diri kita. Nah, kalau misalnya menghadapi corona ini, ada keinginan untuk tidak terkena yang berlebihan, ada keinginan untuk sembuh, keinginan yang menyebabkan perasaan itu terganggu, menyebabkan ketidakpuasan. Misalnya, kenapa corona, saya baru buka bisnis. Nah, ini biasanya akan mengganggu perasaan kita, gitu ya. Nah, lanjut ke yang kedua, pada saat keinginan, ketidakpuasan, kesusahan yang kita rasakan ini kita ikuti, di situ Sang Buddha bilang, maka saat ia menyerah pada keinginan jahat demi pengakuan dan demi perolehan kehormatan dan pujian. Pada saat kita mengikuti, kita takluk pada keinginan ini, nah di situ kita tanpa sadar sebenarnya membuka peluang untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan diri dan orang lain. Nah, yang ketiga, ia membangkitkan dalam dirinya berjuang berusaha untuk memperoleh. Akhirnya apa? Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang akan bersifat merugikan diri. Ada usaha yang diupayakan. Dan keempat, Bapak Ibu bisa lihat saya garis bawahi ya dengan licik ini. Dengan licik ini berarti apa? Adalah tindakan yang dilakukan dengan pikiran yang sudah tidak benar. Contoh pada saat awal-awal corona, ada yang merasa sulit. Karena merasa sulit, akhirnya dia melihat, oh ada kesempatan untuk supaya orang sama-sama sulit atau supaya tetap bisa penghasilan yang banyak. Dia lihat orang corona ini butuh masker, maka akhirnya dia berpikir, gimana cara dapat masker sebanyak-banyaknya? Ditimbun, ditahan, dijual pada saat pasar kosong sehingga dia bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ini yang dimaksud dengan yang nomor 4. Nah, di sini Sang Buddha sudah berpesan di Roga Sutta ini dengan sangat jelas, kalau kita bisa mengendalikan 4 hal ini, maka sebetulnya kita bisa menjalani sakit jasmani ini dengan sebaik mungkin tanpa perlu akhirnya merugikan diri atau orang lain akibat keterlibatan
perasaan dan batin yang dalam kondisi yang sakit, gitu ya. Nah, sekarang dari sini saya akan masuk ke pikiran manusia, gitu ya. Dari saya bilang pikiran manusia, saya di sini ini apa yang saya pelajari sebagai hipnoterapis, gitu kan. Nah, pikiran manusia itu katanya teman-teman itu terbagi atas dua bagian besar, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini ternyata hanya 1-5% dari keseluruhan pikiran kita, sisanya adalah bawah sadar. Dan salah satu pakar itu Yang bilang, sampai kita membuat pikiran bawah sadar itu sebagai pikiran sadar, gitu kan. Dan Sang Buddha sendiri dalam praktik-praktik meditasi yang dilakukan sebetulnya tujuannya menurut saya adalah bagaimana menyadari pikiran bawah sadar ini secara penuh. Dari yang kami pelajari sebagai hipnoterapis, Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma, apapun yang kita alami sejak lahir sampai hari ini, semua informasi itu simpan di pikiran bawah sadar. Yang kita butuhkan, dia akan ada di permukaan. Yang tidak kita butuhkan, dia akan semakin dalam tertanam. Jadi, ini yang sebetulnya Sang Buddha berhasil, saya rasa Sang Buddha pada saat mencapai pencerahan, dia menguasai seluruh bagian pikirannya tanpa terkecuali, sehingga informasi apapun dalam kehidupan beliau, bahkan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, bisa ditarik dari bawah sadarnya. Nah, ini perkiraan saya ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma. Nah, jadi dengan sekarang yang kita lakukan, upaya kita adalah bagaimana membuat bawah sadar ini tidak terganggu, sementara kita tidak bisa menguasai mengenali bawah sadar kita sepenuhnya. Tapi karena bawah sadar ini adalah sumber emosi, bawah sadar ini menyimpan semua informasi apa yang kita alami, hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan, hal yang baik, hal yang buruk. Nah, ini yang kadang-kadang terakses dan muncul pada saat kondisi tertentu terjadi. Nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk tabel. Tapi sebelum saya mulai, ini juga saya sempat tonton salah satu khotbah Bante Panya kemarin. Beliau juga mengatakan bahwa ya, pikiran bawah sadar ini yang mengendalikan apa yang kita jalani tanpa kita sadari. Yang contoh Bante Panya berikan adalah misalnya nih, kita biasa menaruh jam dinding di atas pintu, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Dan pada suatu hari kita pindahkan jam dinding itu ke atas televisi. Nah, kita tahu jam dinding itu sudah kita pindahkan, tapi karena kita sudah terbiasa melihat jam dinding di atas pintu, mencari waktu, pada saat kita ingin lihat ini jam berapa ya, kita pasti mengarahkan mata pertama itu ke atas pintu. Nah, ini karena apa? Itu sudah di bawah sadar, terprogram. Akhirnya begitu lihat di atas pintu tidak ada, oh sudah pindah ke atas TV ya, baru kita menoleh ke atas TV. Nah, ini akhirnya jadi hal yang perlu pembiasaan baru, gitu ya. Nah, hal-hal yang baik dan buruk yang kita lakukan sebetulnya juga terprogram di bawah sadar. Kurang lebih begitu penjelasan tentang pikiran ini. Nah, untuk bisa masuk ke bawah sadar, ada 5 cara. Pertama, bawah sadar, informasi yang disampaikan oleh figur yang dipandang sebagai otoritas. Misalnya nih, bagaimana orang tua memberi nasihat kepada anaknya. Kalau orang tua sering bilang anaknya bodoh, anaknya goblok gitu kan, anaknya tidak pintar, dan kalau ini disampaikan cukup sering, nah anak ini juga karena dia melihat, oh ini papa saya yang ngomong, maka ini akan jadi hal yang dia yakini. Contoh yang lain adalah, misalnya nih, kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, pada saat dokter periksa kita, terus dia bilang, alah ini penyakitnya gampang Bu, istirahat 2 hari aja Ibu sembuh. Kalau kita percaya sama dokternya, ya 2 hari juga kita akan sembuh. Ini karena apa?
Ya, dokter itu adalah figur otoritas dari seorang pasien. Nah, cara lain informasi masuk pikiran bawah sadar kita adalah pada saat informasi itu disampaikan dengan muatan emosi yang tinggi, entah dengan kegembiraan atau dengan kondisi kemarahan. Selama emosi itu intens, maka sebuah informasi mudah sekali diterima. Itu makanya kalau misalnya Bapak Ibu lagi nonton film, pada saat seru-serunya, iklan itu motong di tengah-tengah. Betul nggak? Tujuannya apa? Lagi seru, lagi tegang, misalnya lagi terbahak-bahak karena kelucuan yang terjadi di TV. Nah, itu tiba-tiba iklannya muncul motong di situ. Sehingga akhirnya pada saat emosi kita intens ini, harapannya apa? Iklan itu ikut tertancap di pikiran bawah sadar kita. Gitu. Nah, yang ketiga adalah ide yang dilakukan berulang-ulang, disampaikan secara repetitif. Jadi, sebagai orang tua misalnya sering bilang anaknya bodoh di berbagai kesempatan, maka itu akan membuat seorang anak ini meyakini bahwa dirinya bodoh. Kalau di iklan, Bapak Ibu bisa mungkin ingat sebuah iklan air mineral, karena tidak boleh menyebut merek, saya sebutkan inisialnya 4 huruf, Aqua gitu ya. Nah, jadi air mineral ini, kalau Bapak Ibu tahu dari dulu, nada musiknya sama, tidak berubah. Nah, ini yang akhirnya kemudian begitu kita dengar musik itu, kita tahu itu Aqua, gitu kan. Nah, kemudian satu contoh lagi adalah Aqua ini dulu pada saat Aqua masuk di pasaran di Indonesia, kita sering ngetawain gitu kan, kita ketawain karena ngapain air digelasin gitu ya, kenapa air dalam botol dijual. Tapi yang dilakukan Aqua apa? Dia pasang iklan di mana-mana, dia entah di koran secara berkala, di TV sebagai iklan dalam film, dan ini dilakukan secara repetitif terus-menerus dengan berbagai jenis, bentuk, dan rupa, tapi kalau di TV dia musiknya selalu sama. Sehingga akhirnya di titik sekarang, kalau kita belanja ke warung, kita akan nanya, Bu ada Aqua? Gitu ya. Ya ini artinya apa? Sebuah ide itu sudah tertanam kuat di pikiran bawah sadar kita. Nah yang keempat ada identifikasi kelompok. Identifikasi kelompok ini juga akan mudah mempengaruhi informasi. Misalnya, contoh izin ya Bante, kenapa Bante, para biku menggunakan pakaian dengan bentuk yang sama dan cara penggunaan pakaian yang sama, dan akhirnya menjadi sebuah keseragaman. Tujuannya apa? Ada identifikasi kelompok yang terjadi. Bante senior saya melakukan ini sebagai sesama biku, saya juga harus mengikuti langkah beliau. Sehingga informasi ini tanpa sadar diikuti karena ada identifikasi kita ada dalam kelompok yang sama, gitu ya. Nah, yang kelima itu informasi bisa masuk pada saat kondisi pikiran yang rileks. Nah, salah satu yang sering kita alami kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan pada saat kita puja bakti di wihara, kita akan puja, setelah chanting itu kita akan meditasi, baru kemudian ada khotbah. Pernah enggak Bapak Ibu, saudara-saudara pikir kenapa sih itu dilakukan? Nah, menurut saya karena apa? Pada saat orang melaksanakan chanting, pada saat dia baca sutta itu, baca parita, maka pikiran seseorang ini akan dipaksa terfokus. Kalau kita ngomong gelombang otak, maka dari gelombang otak yang tadinya beta, begitu kita terfokus baca parita, maka gelombang otak itu akan bergeser ke alfa. Pada saat sudah baca parita, kita kemudian meditasi, maka dalam meditasi itu harapannya apa? Gelombang otak itu bergeser ke theta atau delta. Nah, setelah meditasi, biasanya pikiran jadi tenang. Pikiran yang tenang mudah untuk menerima informasi apapun. Dan jika Bapak Ibu perhatikan, Sang Buddha sebetulnya juga sudah manfaatkan hal ini. Terus pada saat
Parita ini diwariskan kepada suta-suta ini Tipitaka ini diwariskan. Kalau misalnya Bapak Ibu baca salah satu suta akan selalu dimulai dengan demikianlah yang telah kami dengar. Pada saat itu Sang Buddha, nah di situ sebetulnya suta itu yang disampaikan berusaha menggunakan figur otoritas Sang Buddha. Gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu baca suta itu selalu ada pola repetisi yang dilakukan dalam penyampaian. Jadi ini sebetulnya langkah yang sudah dilakukan sejak dulu, dan Sang Buddha selalu menyampaikan khotbah pada murid-muridnya dalam keadaan murid-murid yang tenang, sehingga apapun yang beliau sampaikan saat itu diterima dengan begitu mudah, selain memang faktor karma yang berkesesuaian dengan beliau tentunya, gitu ya. Nah, jadi itu 5 hal informasi masuk. Nah, sekarang proses kerja pikiran yang dipahami orang modern saat ini saya contohkan mudah gitu ya, sederhananya seperti ini. Dalam sebuah lingkungan, misalnya ada kejadian ini yang diterima oleh reseptor kita di tubuh kita atau di otak kita, ini akan membentuk makna. Biasanya setelah makna akan menimbulkan respon. Respon ini ada dalam 4 hal: pikiran, ucapan, perbuatan, ataupun perasaan yang muncul atau ekspresi yang terjadi. Nah, ini yang misalnya kondisinya normal. Tapi dan setiap ada satu rangkaian kejadian, makna, respon, tindakan, nah itu akan muncul sebuah memori di dalam diri kita, dan ini dia terus bolak-balik. Jadi setiap ada kejadian, makna, respon, terjadi tindakan, muncul lagi memori, demikian seterusnya. Nah, memori-memori ini kadang-kadang ada muatan emosinya, tergantung dari kejadian yang kita alami. Itu memiliki kesan yang mendalam atau tidak. Biasanya akan terlibat emosi di situ. Nah, emosi yang ada ini yang akhirnya kadang-kadang menyebabkan proses ini berbeda hasilnya. Contoh, ini seperti itu, terus yang muncul memori setiap ada kejadian. Nah, misal ini saya kasih contoh sederhana. Misalnya nih, saya sama Bu Mina nih sering ketemu kan. Saya sering ketemu di kantor, misal saya satu kantor sama Bu Mina, saya sekantor, saya ketemu sama Bu Mina, dan biasanya begitu bertemu kami akan bertegur sapa, bercanda. Nah, setelah itu kemudian baru kami masuk ke ruang kerja masing-masing dan melakukan pekerjaan. Jadi setiap hari prosesnya begitu. Pagi ketemu Bu Mina, kalau ketemu Bu Mina berarti tegur sapa, bercanda, nanya kabar, kemudian baru bekerja gitu kan. Nah, itu kalau dalam kondisi normal. Tapi misalnya nih, pada saat saya berangkat ke kantor, naik sepeda motor, di tengah jalan ban motor depan saya kempos. Jadi saya harus dorong motor sampai ke tukang tambal, dan ternyata harus diganti. Jadi sudah dorong motor jauh, niatnya tambal, ternyata harus ganti ban, keluar duit lebih banyak daripada sekedar tambal, dan kemudian sampai kantor ditelat, sampai di kantor telat, terus udah kepanasan, udah kesel karena uang yang sedianya untuk jajan atau untuk beli apa, akhirnya pakai beli ban dalam baru gitu kan. Sampai di kantor, kalau misalnya emosi itu masih saya bawa, sampai di kantor saya ketemu Bu Mina, kalau saya tidak kendalikan emosi saya dengan baik, kemungkinan saya tidak akan merespon Bu Mina dengan seperti biasa. Biasanya kalau ketemu bercanda, bertegur sapa, bercanda, sekarang saya datang merengut, Bu Mina nanya, Pak Agus, kok mukanya jelek gitu kan. Nah, karena Bu Mina hadir di kantor dengan emosi yang biasanya ya mungkin untuk dia bercanda, tapi karena saya baru saja mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, akhirnya dalam hati mungkin ya akan mikir, Bu Mina ini nggak tahu ya orang lagi sulit, udah lihat muka saya jelek, ngajak bercanda lagi. Nah, akhirnya apa? Makna yang biasanya terjadi akan bergeser, sehingga respon yang terjadi pun akan bergeser. Bisa saja kalau kita, misalnya di pemaknaan ini, ya Bu Mina kan nggak tahu kalau saya ngalami pecah ban. Nah, itu berarti kan sudah netral. Akhirnya ya mungkin saya akan respon bercanda lagi. Tapi kalau saya masih terbawa emosi, saya tambah jengkel,
akhirnya mungkin yang akan di pikiran saya muncul adalah, nyebelin banget sih Bu Mina, saya musuhin deh. Nah, akhirnya tindak kejadian yang biasanya kalau ketemu bertegur sapa, bercanda terus bekerja, akhirnya menjadi apa? Ketemu, bertegur sapa, nggak ada marahan, musuhan gitu kan. Itu karena apa? Pengaruh emosi yang tidak kita kendalikan dengan baik. Dan dari riset-riset modern ternyata emosi ini sangat mempengaruhi perilaku, sangat mempengaruhi tindakan yang akan kita lakukan. Nah, makanya benar sekali Sang Buddha dulu sudah menyarankan kita untuk mengendalikan pikiran yang salah satunya adalah emosi. Karena dari situ akan memberikan dampak yang bisa saja merugikan, bahkan sangat merugikan. Ya contoh yang sekarang terjadi karena kita di suasana corona ini ya, pada stres, pada terganggu psikologisnya, sehingga dikit-dikit marah, dikit-dikit bertengkar, beda pendapat, saling ribut. Belum lagi di media sosial sekarang orang bisa berpendapat apa saja. Yang satu mendukung si A, yang satu mendukung si B, dan si A, si B ini bertengkar di medsos gitu kan. Pengikut masing-masing juga akhirnya ikut bertengkar, dan ini akhirnya jadi pertengkaran massal untuk hal yang sebetulnya bisa dihindari. Tapi ini bisa terjadi karena apa? Tekanan yang terjadi saat ini membutuhkan cara pelampiasan. Dan sayangnya cara pelampiasannya itu yang kurang baik, sehingga akhirnya malah menyebabkan masalah baru. Ya kan, banyak yang kita lihat orang mengalami proses hukum sekarang karena yaitu dia tanpa sadar melakukan pelampiasan emosinya, tapi itu menyakiti orang lain sehingga akhirnya dia dituntut secara hukum, gitu ya. Nah, saya lanjut ke proses tadi emosi itu. Ini yang diriset oleh David Hawkins. Di sini dia menyampaikan dalam disertasinya yang berjudul, saya ngintip sebentar, Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Level of Human Consciousness. Nah, di situ Hawkins melakukan riset terhadap emosi, karena dia merasa emosi ini bisa mendorong tindakan, berarti ada energi di dalamnya, dan dari riset itu dia menemukan sebagai berikut yang kemudian dia petakan. Di situ dia lihat kalau orang mengalami malu, ada emosi yang muncul, ada energinya, sehingga ada tindakan yang terjadi. Dan terus semakin ini dibagi, ada dia sebut dengan force untuk emosi yang kekuatannya di bawah 10 pangkat 200, dan dia sebut power untuk emosi yang kekuatannya 10 pangkat 200 ke atas. Jadi di sini gimana ngukurnya? Saya rasa kalau memang tertarik boleh beli bukunya nanti dan bisa dipelajari di situ. Jadi pada intinya di sini, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di situ, kalau orang yang hatinya atau emosinya itu penuh dengan perasaan cinta, energinya 10 pangkat 500. Pada saat dia penuh perasaan gembira, energi emosinya 10 pangkat 540. Jadi ini eksponensial, kelihatannya 540 dengan 500 itu dekat, padahal itu pangkat. Jadi nolnya itu sudah berbeda banyak gitu ya. Pada saat orang merasa damai, emosinya itu 10 pangkat 600. Dan pada saat orang mencapai tingkat pencerahan, itu yang dibilang Hawkins, saya enggak tahu cara mengukurnya gimana, energinya itu 10 pangkat 700. Dan ini makanya kenapa orang-orang dengan energi emosi yang begitu kuat, biasanya keberadaannya dari jauh sudah dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa Sang Buddha berjalan dari jarak sekian kaki sudah dirasakan, ya ini riset ini membuktikan itu. Dan lebih pada sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, dalam kondisi wabah ini coba dianalisa, dicek, kita ada di posisi emosi yang di bawah, di force itu, atau lebih sering di atas. Mungkin kalau memang lebih sering di atas, biasanya walaupun kondisi saat ini menyulitkan, tidak seperti biasanya, tapi biasanya kita akan masih bisa produktif.
Tapi kalau misalnya kita biarkan emosi kita ada di tingkat di bawah ini, di FOS ini, maka biasanya kita kurang produktif atau malah mungkin dalam kondisi yang kurang baik. Jadi ayo periksa, analisa ke diri masing-masing setahun 2 tahun ini. Kalau memang rasanya ada yang perlu diperbaiki, mari perbaiki. Jangan sampai terbawa terus, karena kita tidak tahu wabah ini kapan selesainya. Tapi kita bertanggung jawab untuk menjaga emosi kita baik, sehingga kita tetap bisa bekerja, melakukan tanggung jawab kita, dan kita tetap bisa menambah karma baik kita. Gitu ya. Satu riset lagi yang menarik adalah ini yang dilakukan oleh Laurie Numenman. Jadi dia juga melakukan mapping emosi. Riset ini dilakukan di Aalto University, dilakukan pada ribuan orang. Nah, di sini ribuan orang ini diminta membayangkan kondisi tertentu yang menimbulkan 14 jenis emosi ini. Ada depresi, kesedihan, malu, terus merasa terhina, merasa iri, gitu ya. Nah, begitu diminta merasakan emosi itu, dia diminta memetakan apa yang dirasakan di tubuhnya orang tersebut. Nah, orang yang depresi ternyata kaki, tangannya dingin. Bukan hangat tapi dingin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang badannya sehat, sudah ke dokter tidak apa-apa, kaki tangannya dingin, nah mungkin Ibu perlu pikir apa masalah yang tanpa sadari mengganggu sehingga akhirnya mulai ciri-ciri depresi ini ditunjukkan badan. Cari bantuan profesional terdekat supaya ini tidak berkepanjangan. Dan kemudian misalnya nih yang di bawah kanan gitu kan, kalau orang marah, Bapak Ibu bisa lihat itu dari dada ke atas, bahkan dari tangan dan kaki itu merah. Jadi kenapa orang marah suka mukul, suka nendang, ya karena memang energinya terkumpul di situ, dan itu ada ketimpangan, itu yang membuat akhirnya perlu pelepasan, kurang lebih begitu ya. Nah, orang yang dalam perasaan cinta hampir seluruh tubuhnya, tapi orang yang dalam perasaan bahagia seluruh tubuhnya ini warnanya kemerahan, api gitu. Kalau depresi itu biru, ini seluruh tubuhnya menyala. Nah, ini sejalankan bahwa orang yang gembira dalam melakukan apapun kadang-kadang dia sampai lupa waktu. Walaupun tidak makan, dia masih bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kenapa? Energi tubuhnya itu kuat pada saat seseorang merasa gembira. Jadi saya rasa pada saat orang kondisi sakit itu, kalau dia bisa menghadapi dengan gembira, ya dia tetap menjalani pengobatan sebagaimana mestinya. Saya rasa itu yang menyebabkan kesembuhannya jadi lebih cepat. Itu yang mari dengan melihat map ini, saya ngajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk berpikir, oh saya sudah gembira belum ya? Walaupun kita tahu kondisi sekarang ini sulit sekali untuk gembira. Tapi Sang Buddha juga bilang bahwa penderitaan itu berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Nah, maksudnya itu adalah apa? Ketidakpuasan yang terjadi sehingga akhirnya kita izinkan diri kita menderita. Nah, kemudian dari informasi yang saya sampaikan tadi, mungkin pertanyaan sekarang adalah apa yang sebaiknya kita lakukan dalam kondisi wabah saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma, justru pada saat kita mengalami wabah seperti ini adalah kesempatan kita belajar dan berlatih lebih baik. Karena biasanya kalau kondisinya semua ideal, semua hal baik, kita biasanya agak lalai juga. Tapi dalam kondisi seperti saat ini, kita lihat tadi ada yang jadi pengusaha baru, ada jutawan baru, ada orang yang menjadi semakin kaya di corona, berarti sebetulnya ada peluang-peluang itu.
Artinya apa? Pada saat kita bisa mengendalikan pikiran, batin kita dengan baik, wabah ini tidak akan mengganggu batin kita. Ya kalau terkena ya terimalah gitu kan. Nah, ini juga sebetulnya Sang Buddha sudah kasih jalan keluar. Tadi Bante Tanawaru juga sampaikan. Di Asada kemarin pesan-pesan yang saya dengar dari Bante Panya ngupas kembali 4 kesunyataan mulia. Ada duka, ada sebabnya duka, ada akhir dari duka, dan ada jalan untuk mengakhiri. Nah, sekarang objek duka deh kita ganti. Ada wabah corona. Berarti ada sebabnya wabah ini. Apa itu sebabnya? Ini yang kita harus pelajari. Ada akhir dari wabah corona ini. Ini juga kita harus cari tahu. Nah, kemudian yang keempat adalah ada jalan untuk mengakhirinya. Nah, ini yang kemudian pilihan kita adalah kita akan lakukan atau tidak jalan itu untuk mengakhiri ini, terutama ke diri kita. Kemudian, jadi ini yang Sang Buddha sampaikan adalah kunci yang sangat inti menurut saya dan bisa diterapkan ke dalam apapun aspek kehidupan yang kita jalani. Gitu ya, tinggal kata penderitaan atau ketidakpuasan ini diganti, ya kita sebenarnya bisa menyelesaikan masalah apapun. Nah, tapi yang jadi catatan adalah kadang-kadang kita menerima informasi yang salah, informasi yang tidak tepat, informasi dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang jadi tugas Bapak Ibu untuk lebih dalam menganalisa, mencari benar nggak ini sumbernya. Bertanyalah pada orang yang tepat. Misalnya ada terima informasi, apalagi sekarang banyak WAG gitu kan, WA group, dan ada, saya rasa, saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman ya, dari grup-grup yang saya ikuti, ada saja hampir setiap waktu yang ngirim informasi tentang corona, tentang obat corona, tentang cara pencegahan corona. Nah, kadang kita baca ini bagus, lalu kita bagikan tanpa kita analisa lebih dahulu atau tanpa kita konsultasikan lebih dahulu. Ini berbahaya. Jadi sebaiknya ini yang harus dikonsultasikan dulu dengan yang mengerti. Jika ini benar, Bapak Ibu bisa terapkan pada dirinya. Jika ini benar, Bapak Ibu ingin berbagi, baru itu kemudian teruskan. Tapi jika ternyata itu setelah dikonfirmasi tidak benar, ya lebih baik tidak dilanjutkan atau diteruskan. Jadi, sebab kalau kita meneruskan informasi yang tidak benar dan ternyata dipercaya oleh orang dan itu dilakukan, berarti kan ada hal yang menurut saya kita merugikan orang itu sendiri, dan menurut saya sih sekarang kita mengirimkan berita yang tidak benar kepada banyak orang itu juga termasuk musyawadah, tapi memang tidak tersampaikan, cuman dia verbalnya lewat tulisan. Jadi itu yang saya sarankan untuk Bapak Ibu lakukan, periksa dulu ke dalam dirinya, kondisi ini mengganggu saya kenapa, terus kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi, siapa yang saya bisa ajak bicara, siapa yang bisa saya tanyakan, literatur apa yang sebaiknya saya baca yang memang sesuai dengan kondisi ini. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri masalah tersebut. Nah, ini kalau kita lakukan ke diri kita. Dan sekarang sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru gitu ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya izinkan menyampaikan penghormatan saya setinggi-tingginya pada Bapak Ibu guru yang ikut acara ini. Karena profesi guru itu profesi yang sangat mulia dan punya tanggung jawab moral yang tinggi. Jadi saya sekalipun juga menyelesaikan SPD saya dan saya punya ini
sertifikat untuk ngajar, saya masih belum berani untuk ambil tanggung jawab moral karena saya tahu dan menyadari sekali kalau saya sampai salah mengajarkan maka akan ada banyak orang yang salah. Itu makanya saya sangat hormat pada Bapak Ibu guru yang memang dengan tulus, dengan keinginan yang baik untuk membantu generasi muda kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang terpelajar. Karena memang bebannya tidak mudah gitu ya, profesi yang mulia sekali. Dan dalam corona ini sangat menyulitkan gitu kan, karena yang biasanya tatap muka, yang biasanya kemudian bisa ada interaksi langsung di dalam kelas, ini tidak terjadi. Saya merasakan sekali di awal-awal di sekolah kami di Widya Karuna itu agak kesulitan gitu ya, karena guru-guru biasa interaksi yang tinggi, apalagi murid kami itu adalah murid TK, SD, dan PAUD, sehingga memang perlu interaksi langsung. Ya kalau misalnya yang SMP, SMA ke atas itu kan mereka lebih mudah ya, tapi SMP ini SD, TK, PAUD ini mereka belajar berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan mereka sentuh, belajar menggunakan seluruh indrianya, sehingga pengalaman-pengalaman tertentu tidak didapatkan. Interaksi dengan teman akhirnya tidak terjadi karena harus lewat Zoom. Nah, kalau saya sendiri juga syukurnya sekarang sudah tua gitu ya. Coba saya jadi murid SD ini mungkin saya merasa tersiksa mungkin. Karena saya membayangkan diri saya waktu SD dulu, kalau bosen gitu kan suka toel temennya, suka tarik-tarik tas teman di depan, sehingga di situ ada pengalihan yang terjadi. Tapi ada kesan kalau misalnya dimarahin guru, dihukum karena gak takut teman. Biasanya ini untuk speaker ya. Nah, ini pakainya apa? Oke, ada suara tembus ini. Sebentar. Iya, yang biasa yang buat Android. Oke. Nah, tapi interaksi itu yang kadang membuat kesan yang baik, kesan yang tidak terlupakan, yang mengingat kita pada masa-masa kita waktu kecil. Nah, ini yang tidak didapat. Dan perlu proses pembiasaan untuk guru-guru menggunakan metode online, terutama guru-guru yang mungkin sudah senior, yang tidak terbiasa memegang gadget gitu kan. Ini juga jadi tantangan tersendiri, apalagi sekarang sudah jalan bertahun-tahun gitu ya. Stres muncul karena beda kebiasaan, beda perilaku. Kadang-kadang ini yang menyebabkan juga kita tanpa sadar ada pelampiasan, tanpa sadar menyampaikan. Nah, contoh ini yang terjadi pada anak saya, karena pekerjaan saya saat ini banyak bersentuhan dengan masyarakat, terus harus sering baca koran supaya tahu keadaan Kota Denpasar, dan ada tim kerja saya di sini yang akhirnya memang kami suka diskusi, bahas, dan termasuk salah satu kondisi corona di Denpasar. Nah, anak saya ini yang paling gede karena sering dengar, itu dia akhirnya muncul kekhawatirannya, muncul ketakutannya. Karena ada perubahan sikap yang saya lihat dari tadinya dia biasa, sekarang sering cuci tangan, kalau mau pegang sesuatu dia tanya ini boleh dipegang apa enggak, ini bahaya apa enggak. Nah, padahal saya hanya bicara dengan tim saya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi anak itu menangkap dan menyebabkan dia memiliki cara penilaian tersendiri berdasarkan cara pikirnya, ya akhirnya muncul ketakutannya. Dari situ yang saya lihat tantangannya luar biasa sekali, apalagi kalau misalnya sebagai orang tua yang sekarang tugasnya itu berlipat ganda karena anak-anak tidak boleh pergi sekolah, jadi belajar dari rumah. Orang tua yang biasanya kerja harus membagi waktu untuk mengajar, dan biasanya mulai stres gitu ya, karena tidak biasa ngajar, sekarang harus ngajar, dan ternyata anak-anak itu sulit sekali
Baru kemudian orang tua sekarang bersyukur dan berdoa semoga corona ini segera pulih dan anak-anak saya bisa sekolah tatap muka, jadi saya bebas gitu ya. Ayo ngaku, benar nggak ya orang tua tuh. Nah, karena apa? Yang saya lihat di berita, banyak orang tua yang jadi musuhan sama anaknya, banyak orang tua yang renggang relasinya, karena cara ngajarnya tidak sama dengan yang Bu Guru lakukan, atau kesabarannya tidak sama yang Bu Guru lakukan, atau malah karena tekanan ekonomi, tekanan emosi, pelampiasannya ketika ngajar anak. Ini masalah sosial yang muncul sekarang. Makanya saya percaya doa orang tua itu supaya anak-anak ini segera sekolah itu banyak gitu ya. Nah, ini juga sebagai guru juga mesti hati-hati. Dan di Widya Karuna kami memang minta guru untuk memahami proses ini ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak itu pikirannya seperti spon. Jadi spon ini misalnya spon cuci ya, yang kering, dia akan menyerap apapun yang dituangkan ke dalam spon itu. Spon itu akan menyerap cairan apapun yang dituangkan ke sana. Kalau dia dituangkan sabun, cairan sabun, spon itu akan mengandung sabun. Kalau dituangkan cairan parfum, dia akan menjadi spon yang wangi. Dan kalau spon itu dituangkan air got, air comberan, maka spon itu pun akan menjadi spon yang bau dan mengandung comberan. Jadi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun, mereka akan dengan mudah menyerap apapun yang disampaikan oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh lingkungan pergaulannya, oleh teman-temannya. Sehingga di sini tugas orang tua, tugas Bapak Ibu guru untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan, ucapan yang disampaikan pada saat menghadapi anak-anak ini atau pada saat ada di lingkungan mereka disampaikan dengan cara yang baik, benar, dan tepat. Karena kalau salah, ini juga akan jadi kita menanamkan program yang salah ke dalam anak itu. Nah, ini tugas mulia yang ya, saya bilang tadi adalah beban moral. Kalau saya misalnya jadi guru itu beban saya di situ. Saya takut ada ucapan saya yang kemudian tanpa sadar diterima dan itu akhirnya jadi membuat anak itu salah jalan gitu ya. Nah, sekarang dari usia 6 sampai 12 tahun anak-anak ini sudah mulai biasanya bisa berdiskusi, berdebat, membantah. Makanya ketika anak sudah 6 tahun, 7 tahun, mulai banyak pertanyaan. Jika disuruh lakukan apa-apa, dia juga akan bertanya. Jadi Bapak Ibu, para guru, kalau punya anak yang banyak bertanya di dalam kelas, justru harusnya bersyukur karena artinya apa? Informasi yang dia miliki banyak dan di dalam pikirannya dia berusaha membandingkan informasi yang dia punya dan informasi yang dia terima di dalam kelas sehingga kemudian ada pertanyaan itu. Atau ada ketertarikan dia pada sesuatu yang disampaikan sehingga muncul pertanyaan di situ. Jadi kalau misalnya yang 0 sampai 6 tahun dibilangin apa saja akan diterima dengan baik, makanya di situ dibilang usia tahap perkembangan